Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, kita juga harus mengikuti perilaku Rasulullah SAW, manusia sempurna yang menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Di antara kesunahan yang ditekankan oleh beliau adalah sholat berjamaah. Hukum pelaksanaan jamaah sholat 5 waktu sangat dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya di setiap kampung atau desa wajib diadakan sholat berjamaah sebagai syiar Islam. Jika tidak, maka seluruh penduduk kampung tersebut memperoleh dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengertian sholat dari bahasa Arab yaitu as-sholah. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam rasa kebesarannya atau mendohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan perbuatan atau kedua-duanya. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan laksanakan salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam." Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surat Hud ayat 114. Arti dan maksudnya ialah, sholat artinya hubungan antara hamba dengan penciptanya, Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebelum turun perintah sholat, apabila para sahabat Rasulullah memiliki hajat atau keinginan, maka mereka akan menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah akan mendoakan kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah turun perintah sholat, maka para sahabat langsung menyampaikan keinginan mereka ke hadapan Allah dengan perantara sholat. Jamaah Jumat yang berbahagia, sholat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Rukun Islam diibaratkan sebagai seragam, seperti seorang polisi dikenal karena seragam yang dikenakannya. Demikian pula dengan rukun Islam yang 5 adalah seragam bagi seorang yang dikenal sebagai seorang Islam. Maksud atau tujuan dari sholat adalah membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di dalam sholat kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Demikian pula di luar sholat hendaklah ada perasaan seperti itu. Di dalam sholat kita berzikir, membaca Al-Quran, maka di luar sholat pun hendaknya dibiasakan amalan-amalan tersebut. Dan banyak lagi pelajaran yang dapat diterapkan dari zahir dan batin perintah sholat. Sholat yang dikerjakan dengan benar maka akan membawa orang yang mengerjakan terhindar dari perbuatan buruk atau jahat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain."
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Keutamaan sholat berjamaah dan memakmurkan masjid. Rasulullah SAW mensyariatkan kepada laki-laki muslim yang baligh untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid atau musola. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksud dari dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk adalah sholat berjamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang mafhumnya, apabila kamu melihat seorang laki-laki yang senantiasa mendatangi masjid untuk sholat, saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman. Kemudian beliau membaca ayat sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Adapun keutamaan mengerjakan sholat berjamaah, yang pertama yaitu mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada suatu hari kiamat yang tidak ada naungannya kecuali naungannya. Di antaranya seseorang penguasa yang adil, kemudian pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan pada Robnya, seseorang yang selalu terpaut dengan masjid. Muttafaqun alaih. Yang kedua, mendapat balasan seperti haji. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan berwudu untuk sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji, yang memakai kain ihram. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 554 dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Kemudian yang ketiga, menghapus dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat. Dalam hadis yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit, banyaknya langkah menuju masjid, menunggu sholat setelah mendirikan sholat, itulah ar-ribat, kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Muslim nomor 251. Yang keempat, disediakan baginya al-jannah dalam hadis yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan dia tempat sebagai tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 662 dan Muslim nomor 669. Yang terakhir yaitu mendapat 25 atau 27 derajat daripada sholat sendirian. Hal ini dalam hadis yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat cerita pernah suatu ketika seorang sahabat Nabi yang buta matanya menghadap baginda Nabi Muhammad SAW meminta izin untuk tidak ikut sholat berjamaah. Semula pemuda itu hendak pergi karena mengira sudah mendapat izin dari Nabi. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, apakah kamu mendengar seruan azan? Dia menjawab, ya, saya dengar. Maka Rasulullah memerintahkan, kalau demikian kamu wajib mendatanginya. Seorang yang buta saja diperintahkan untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita yang diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih wajib lagi mendatangi sholat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk dapat menjaga sholat secara berjamaah di awal waktu dan di tempat di mana azan dikumandangkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Di khutbah yang kedua ini khatib mengajak diri khatib khususnya dan para jamaah untuk berdoa, bermunajat kepada Allah agar kita selalu dalam lindungannya dan terkhusus menjadi lebih baik dalam hal beribadah salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.